Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ustazah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Boleh nggak kalau kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca berdoa bersama-sama? Silakan ketua kelasnya boleh dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kira-kira siapa yang sudah bersyukur? Saya Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, silakan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Lebih tenang ya, kayaknya ini semuanya tegang banget deh ya. Coba kita atur pernapasan dengan tarik nafas. Oke, keluarkan. Oke, kosong ini belakangnya. Oke, kalau Ustazah absen silahkan angkat tangan kemudian ucapkan satu kalimat positif yang dominan di dalam tubuh kamu ya. Tahu ya satu kalimat positif, contohnya Al-Maira. Semangat Us, kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, Al-Maira red kita. Baik ya, Us. Oke, baik. Untuk biar nggak tegang lagi, kayaknya maksudnya juga masih tegang ya. Kita ice breaking dulu. Ustazah punya tepuk yang namanya tepuk es krim. Coba ya, bersama-sama. Tepuk es krim. Jilat. Minggu lalu kita belajar tentang struktur atom, ya. Benar nggak? Struktur. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu struktur atom? Apa itu atom? Saya sudah Oke. akan yaitu partikel penyusun suatu benda. Oke, benar banget, partikel penyusun suatu benda. Benar nggak? Kalau Benar. mungkin habis ini mau hujan ya. Kalau hujan, kalau sore-sore itu hujannya pasti deras. Benar nggak? Ya. Kalau mau perhatikan, kalau hujan deras pasti ada yang namanya petir. Benar nggak? Disertai dengan petir dan juga angin. Ya. Kita menemukan hal seperti ini saat mendung. Jangan Anda panik ya guys. Ini berarti akan ada petir yang menyambar ke bawah. Ada kemungkinan. Oke, nah dari video itu ya, kalian melihat apa saja yang ada di video itu. Coba, siapa yang mau berpendapat? Saya, Us. Oke, Di situ silakan. saya melihat rambut orang-orang jadi ketika cuaca mendung. Jadi rambut yang jauh dioptrik itu berkaitan dengan listrik statis. Nah, tujuan kamu belajar di sini, yang pertama, kamu harus bisa menentukan jenis interaksi muatan listrik pada beberapa contoh kasus ini. Coba ya, perhatikan dulu. Ini ada balon, kemudian ada yang namanya jaket dari kain wol. Nah, di sini tadi kan kita sudah bahas tentang struktur atom. Atom itu ada proton, neutron, sama Elektron. Nah, positif ini proton, negatif. Nah, coba ada yang mau mencoba maju? Oke, silakan maju Nafisa. Oke, silakan Nafisa. Coba dilihat teman-temannya ya. Oke. Kalau mendengar kata listrik, semuanya kalau mendengar kata listrik pasti tahu dong. Kalau mendengar kata listrik, sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan listrik. Satu kata aja yang mewakili listrik. Apa aja boleh? Tidak ada jawaban salah. Ayo Kak. Berkaitan dengan apa juga listrik? Mungkin kesetrum, terus apa lagi? Ya, kabel, cahaya besinya ini akan bermuatan negatif. Akan hal itu, terutama pada orang yang ada di ruang terbuka. Apalagi di depannya bukti banyak kantornya, dia membuat itu cenderung jadi mata negatif. Tambah lagi, dukungan dia yang lebih dari Coba kita review sedikit pembelajaran yang tadi coba ya. Tak tanya coba. Cara membuat muatan listrik itu ada tiga. Apa saja? Disentuh. Nah, nama lainnya disentuh tadi apa? Konduksi. Sendiri apa kaitannya listrik statis dengan proses terjadinya petir? Semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Dibentuk berdasarkan asesmen diagnosis
bagian yang besar dan bagian yang lebat? Tentu saja karena kaitannya dengan listrik statis. Nah, fenomena petir atau kilatan itu terjadi karena konsepnya dia muatannya yang berbeda jenis. Listrik statis. Nah, kisah Listrik diam. listrik yang diam. Coba kita cek satu-satu. Kalau hijau berarti benar. 1, 2, 3. Oh iya, benar ternyata. Lanjut soal nomor 2. Dari pembelajaran ini, adakah yang mau menyimpulkan? Saya sudah. Oke, silakan. Perpindahan elektron menyebabkan suatu benda menjadi bermuatan listrik. Contoh, jika suatu benda itu kehilangan elektron, maka benda tersebut akan bermuatan positif. Tapi jika suatu benda tersebut mendapat tambahan elektron, maka benda tersebut akan bermuatan negatif. Pelajaran tadi nggak ya? Kira-kira ada nggak ya yang bikin kamu nggak happy? Atau ada nggak ya hambatan? Atau hal apa saja yang bisa kamu temukan dalam pembelajaran ini? Kita pelajari besok terkait dengan